Halo semuanya, kembali lagi di mini kelas Divija yang hari ini bakal bawain materi tentang Fight Your Insecurities, Be Brave, Be Confident, Be You. Nah oke, sebelum kita masuk ke materi ini, aku mau memperkenalkan dulu ke Sobat Divija tentang apa sih Divija itu. Jadi, Divija merupakan komunitas non-profit yang bergerak di bidang kesehatan mental sejak Januari 2020. Dan komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Dan di dalam Divija ini terdapat satu divisi nih namanya mini class yang bertugas untuk menyebarkan pemahaman mengenai kesehatan mental melalui kelas singkatnya. Di sini ada Aisyah Azara sebagai volunteer dan juga mahasiswi Psikologi Universitas Sumatera Utara dan Fierina Glorin sebagai volunteer dan mahasiswi psikologi di Universitas Sanata Dharma. Oke, langsung aja kita mulai kelasnya. Nah, Sobat Divija, siapa nih yang di sini kurang percaya diri karena dia punya teman yang mana temennya tuh pintar banget dan oke banget nih dalam masalah kuliah dan persekolahan. Dan juga dia juga punya fisik yang bagus nih, sehingga kamu ngerasa kurang percaya diri banget di dekat dia gitu. Atau kamu pernah juga nih nonton film Indonesia yang berjudul Imperfect, yang isi filmnya tuh tentang si tokohnya yang kurang percaya diri dengan penampilannya. Sobat Divija tahu nggak sih kalau misalnya fenomena ini bernama insecure? Insecure didefinisikan oleh seorang tokoh psikologi bernama Abraham Maslow sebagai suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak aman. Ia menganggap dunia itu sebagai sebuah hutan yang mengancam, di mana kebanyakan manusia itu berbahaya dan egois. Menurut Maslow, kebutuhan akan rasa aman atau secure adalah kebutuhan yang mendorong manusia untuk mengharapkan pelindungan atau safety. Ketika rasa aman itu hilang, maka seseorang akan merasa insecure. Insecure tersebut dapat menimbulkan rasa curiga, perilaku yang menyimpang, perilaku membela diri, bahkan perasaan yang mengganggu. Insecure ini bisa terjadi dari berbagai bidang kehidupan kamu sehari-hari loh. Misalnya ketika kamu kurang percaya diri dengan kemampuan akademik kamu sehingga kamu insecure dari segi pendidikan, atau pada segi fisik di mana kamu kurang percaya diri dengan penampilan kamu, atau juga pada sisi sosial di mana kamu kurang percaya diri dalam hubungan percintaan kamu. Masa sih Kak aku insecure? Emang ciri-ciri insecure gimana Kak? Karena insecure adalah sebuah bentuk perasaan atau rasa yang kamu alami, biasanya insecure berkaitan dengan perasaan kamu loh. Dilansir dari Halodoc, insecure biasanya memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, kamu sering merasa ditolak dan terisolasi dari lingkungan. Lalu yang kedua, kamu sering merasa cemas, pesimis, dan merasa bersalah. Lalu poin terakhir, Sobat Divija perlu tahu nih, kalau misalnya orang yang insecure itu cenderung neurotik, atau bisa diartikan sebagai individu yang ngetahuin bahwa ada suatu konflik yang tidak dapat diselesaikannya secara wajar, meskipun individu tersebut menyadari bahwa ia terganggu. Penyebab insecure itu apa sih Kak? Kok aku bisa insecure? Jadi, seorang psikolog klinis bernama Melanie Greenberg ngejelasin nih bahwa sebenarnya ada 3 penyebab umum kenapa kamu bisa merasa insecure. Yang pertama, karena adanya riwayat kegagalan atau penolakan yang terjadi, sehingga dapat mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Yang kedua, adalah karena sering mengalami kecemasan sosial, misalnya nih, kamu mau nyampai pendapat kamu ke hadapan kelompok, tapi karena takut akan evaluasi orang lain yang bisa ngebuat kamu memiliki perasaan cemas, kamu akhirnya nggak jadi deh nyampai pendapat kamu, dan akhirnya cenderung menghindar kalau ditanya pendapat. Lalu yang terakhir, orang yang insecure biasanya didorong karena memiliki sifat yang perfeksionis. Jadinya kamu memiliki standar yang terlalu tinggi, dan terus-menerus kecewa dan nyalahin diri sendiri karena menjadi sesuatu yang kurang sempurna. Kalau insecure terus, bahayanya apa sih Kak? Biasanya orang-orang yang insecure akan merasa gagal atas diri mereka sendiri. Misalnya merasakan kegagalan dalam karir. Selain itu terjadi permasalahan terus menumpuk, merasa sulit dalam mengambil keputusan, bahkan mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental. Dilansir dari Halodoc, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, atau bisa juga memiliki gangguan kepribadian borderline yang merupakan gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati, perilaku, dan hubungannya dengan individu lain menjadi tidak stabil. Lalu, kamu bisa juga mengalami gangguan kecemasan seperti paranoid, bahkan sampai gangguan makan dan masalah pada body image kamu loh Sobat Divija. Kalau gitu, aku harus apa ya Kak supaya aku merasa insecure?
Oke, biar kamu gak ngerasa insecure, Divija bakal kasih kamu 4 tips biar kamu gak ngerasa insecure ya. Yang pertama, jangan berpikir negatif, karena hal ini akan memperburuk perasaan kamu. Lalu yang kedua, jadikan kegagalan sebagai motivasi. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri jika mengalami kegagalan. Yang ketiga, luangkan waktu bersama orang terdekat, seperti sahabat, keluarga, teman dekat kamu, bahkan pacar nih. Lalu yang keempat, bangun kepercayaan diri. Seorang yang mengalami ketidakpercayaan diri terkadang merasa ragu dalam segala hal. Nah, di sini Divija mau ngasih quotes nih tentang insecure yang didapatkan dari film Imperfect yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu yang pertama, kita nggak perlu sempurna untuk dapat bahagia. Lalu yang kedua, ubahlah insecure menjadi rasa syukur. Menjadi diri sendiri itu cukup kok. Dari 2 quotes ini, pengen ngajak kita untuk tetap bersyukur atas apa yang kita miliki. Merasa insecure itu wajar kok Sobat Divija. Tapi jangan jadikan rasa insecure ini menjadi sesuatu yang menghambat dirimu untuk berkembang. Apalagi setiap manusia itu pasti mempunyai kemampuan dan kemenarikan diri mereka masing-masing. Jadi, kamu nggak perlu merasa insecure atau merasa sedih mengenai hal itu ya Sobat Divija. Jadilah dirimu sendiri dan berbahagialah atas hal itu. Terima kasih Sobat Divija. Kalau kamu ada hal yang merasa udah dijelasin sebelumnya nih, mirip-mirip nih dengan apa yang kamu alamin, atau kamu pernah lihat teman atau keluarga kamu ngalamin hal ini juga, boleh ya komen-komen di bawah. Atau kamu pengen tahu lebih lanjut nih tentang Divija, bisa ya cek sosmed yang tertera di layar ini. Oke, sampai ketemu di mini kelas lainnya Sobat Divija. Bye-bye!